negatif kerjasama antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Nah, sebelumnya kita itu akan masuk ke kenapa gitu. Kenapa ada perdagangan Indonesia? Nah, gitu. Nah, kerjasama antar negara merupakan salah satu faktor penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam era globalisasi, hubungan ekonomi antar negara semakin erat melalui perdagangan, investasi, dan kerjasama lainnya. Indonesia sendiri telah menjalin berbagai bentuk kerjasama dengan banyak negara, baik dalam bentuk perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Nah, dampaknya bagi perekonomian Indonesia ini seperti apa sebenarnya? Secara umum ya, dampaknya itu bisa dibagi atas dua, positif dan negatif. Nah, tapi itu tergantung pada bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola hubungan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, untuk kita mengetahui dampak-dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kerjasama Indonesia dan negara-negara luar sana, kita akan masuk ke dampak positifnya terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Bang Luis. Dampak positif, gitu ya. Dampak positif kerjasama antar negara terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, ada peningkatan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu manfaat utama kerjasama internasional adalah meningkatnya investasi asing langsung, atau bisa dibilang foreign direct investment or FDI. Melalui perjanjian dagang dan investasi, Indonesia dapat menarik lebih banyak investor dari luar negeri untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor seperti industri manufaktur, infrastruktur, teknologi, dan energi. Nah, maksudnya investasi asing membantu meningkatkan produksi nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi juga seringkali membawa transfer teknologi dan manajemen yang lebih baik, sehingga meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Nah, sebagai contoh itu contohnya kayak investasi dari negara-negara seperti Jepang, Cina, Korea Selatan, yang mereka itu membantu membangun infrastruktur di Jakarta seperti proyek MRT, terus kereta cepat Jakarta Bandung, serta pembangunan pabrik-pabrik industri otomotif dan elektronik. Nah, sebenarnya dari peningkatan investasi asing dan pertumbuhan ekonomi ini, walaupun dia lebih besar dampak positifnya, tapi ada beberapa masyarakat, beberapa warga negara yang mereka itu mengejar tindakan tersebut karena mereka merasa pemerintah itu membiarkan justru orang luar itu lebih mengeksploitasi sumber daya alam kita sendiri gitu, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat kita. Contohnya kayak misalkan Freeport, itu kan sebenarnya itu ada investasi asing juga yang di Indonesia. Indonesia itu cuma dapat bagian berapa persen dari tambang yang mereka bangun situ. Cuman kan maksudnya itu jadi tidak adil bagi kita karena maksudnya wilayah mereka mengekspor itu ada di tanah air kita gitu. Nah, jadi seperti yang dibilang tadi bahwa dari setiap dampak itu dalam setiap bentuk hubungan kerjasama dalam bidang perekonomian maupun apapun itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Terus dampak positifnya. Yang kedua itu adalah ekspansi pasar ekspor dan peningkatan devisa negara. Jadi kerjasama perdagangan dengan negara lain memungkinkan produk-produk Indonesia lebih mudah masuk ke pasar internasional. Kayak ekspansi pasar, Indonesia berhasil mengekspor mobil dari pabrik-pabrik kayak Toyota, Honda, Hyundai gitu. Terus yang peningkatan devisa, dengan meningkatkan ekspor kendaraan sektor industri otomotif, Indonesia menyumbang miliaran dolar untuk cadangan devisa negara. Terus yang ketiga itu ada transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya. Kan kalau kita lihat apa negara yang mereka yang kayak fasilitas publiknya paling modern, paling bagus. Soalnya kayak yang di Asia Timur, Jepang, Cina, Korea itu kan kayak sumbernya dari mereka. Siapa yang pernah naik bus dari Jakarta ke Bandung, itu tuh kan kerja sama Indonesia sama Cina ya. Iya. Apa sih namanya? KCIC. Cepat Indonesia Cina. Iya. Jadi Indonesia Cina itu salah satu transfer teknologi yang dilakukan dalam kerjasama dan teknologi. Terus Selanjutnya adalah stabilitas ekonomi dan keuangan. Kerjasama ekonomi dari organisasi internasional seperti Bank Dunia, World Bank, dan Dana Moneter Internasional (IMF) membantu Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama saat menghadapi krisis keuangan. Negara yang memiliki hubungan baik dengan komunitas internasional juga lebih mudah mendapatkan pinjaman atau bantuan ekonomi ketika diperlukan. Jadi
Jadi hitungannya sebenarnya itu lebih diringankan kalau kita tuh punya networking. Yes, sir. Jadi kalau misalnya kita punya networking yang bagus, Ya. kita itu setidaknya harapan hidup kita ke depan itu bisa lebih terjamin gitu. Yes, sir. Makanya dari sini tuh bahkan kita bisa mendapatkan pelajaran guys. Ya. Pilihlah, carilah teman yang banyak, tapi kita juga harus tahu apakah kapasitas diri mereka itu bagus gak buat perkembangan diri kita. Apakah bisa sama-sama berkembang, apakah bisa sama-sama membantu mengembangkan diri kita dan teman kita ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Makanya dalam dunia pekerjaan ntar yang paling kita butuhkan itu bukan hanya ilmu, tapi networking kita, relasi kita kemana-mana. Karena kita sekali lagi walaupun kita kerja sendiri, kita tetap butuh lingkungan itu. Karena bisa aja kita stres, bisa aja cuma kita nggak kuat bunuh diri segala macam. Tuh. Nah, kenapa sampai Indonesia juga dulu pernah nyampe di masa terpuruk, perekonomian turun segala macam? Karena mereka itu belum mau membangun hubungan internasional dan yang lain-lain gitu. Mereka masih membatasi diri mereka. Hingga adalah bapak-bapak kita semuanya yang mereka itu akhirnya berpikir bagaimana memajukan Indonesia dengan yang mereka membangun hubungan internasional dengan orang-orang lain gitu dan negara-negara lain. Iya. Oke. Lanjut nomor 5 Bang. 5. Masih di dampak positif. Yang kelima, peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kerjasama dalam bidang pariwisata dengan negara lain meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Program seperti bebas visa untuk wisatawan dari beberapa negara dan promosi pariwisata bersama telah membantu menarik lebih banyak wisatawan ke destinasi populer seperti Bali, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. Itu lokasi-lokasi yang famous dari orang luar ya. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, sektor ekonomi kreatif seperti industri kuliner, seni dan kerajinan tangan juga ikut berkembang. Nah, ini dikatakan ketika banyak wisatawan orang-orang asing yang datang ke Indonesia, semakin banyak juga penduduk dan juga turis, dan sehingga kita bisa memanfaatkan di situ untuk mengembangkan bisnis kita, seperti kita mengembangkan dari seni kerajinan tangan, lalu kita bisa membuat seni-seni Indonesia yang nantinya pastinya akan untuk menarik turis-turis dari luar sana. Lalu selanjutnya dampak negatif. Ya. Jadi kan dampak negatif, dampak positif dari kerjasama itu kan ada banyak. Tetapi juga pasti kita punya dampak negatif. Yang pertama itu kalau negara kita jadi ketergantungan sama negara lain. Meskipun kerjasama ekonomi dan yang lainnya itu banyak manfaatnya buat negara kita, tapi itu bisa jadi masalah. Misalnya jika Indonesia terlalu banyak mengandalkan impor bahan baku atau produk tertentu, maka saat terjadi gangguan di negara mitra seperti perang dagang atau pandemi, ekonomi Indonesia bisa terdampak serius. Kalau kita lihat kemarin pas kita COVID-19, Indonesia tuh sampai uangnya tuh sampai minus ya, sampai bisa dibilang di bawah rata-rata. Seharusnya mereka minimal punya segini untuk mengembangkan sebuah negara, tapi uangnya tuh habis karena pandemi, kegiatan impor ekspor tidak bisa dilakukan, sehingga kita nggak bisa berketergantungan dan mengeluarkan banyak biaya dan banyak ruginya juga. Iya. Yang kedua yaitu persaingan tidak seimbang dan ancaman bagi industri lokal. Dengan adanya perdagangan bebas, produk impor yang lebih murah dan kualitas tinggi dapat dengan mudah masuk ke pasar Indonesia. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi industri lokal yang belum siap bersaing. Kayak baju aja pasti kita belinya di mana? Kayak ancaman gitu. Kayak jarang kan ada produk lokal baju, paling cuma 1-2. Nah itu tuh bisa jadi ancaman bagi kita karena ya malah mereka yang masuk timba dan bisa dibilang kalau misalnya kayak baju itu kayak fast fashion ya, ya kayak gitu. Oke. Yang ketiga itu adanya eksploitasi sumber daya alam. Iya. Nah ini sih yang tadi aku bilang itu dampak buruk dari poin pertama yang dampak positif tadi. Kerjasama investasi asing di sektor pertambangan dan perkebunan seringkali membawa resiko eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Beberapa perusahaan asing mengeksploitasi tambang, hutan, dan lahan pertanian secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Inilah kenapa sebenarnya kalau kita lihat
banyak tambang-tambang ilegal yang mereka itu dikecam sama pemerintah, akhirnya ketahuan segala macam. Mereka itu justru bukan dari warga-warga kita, cuma itu dari kayak mafia-mafia dari luar negeri lah, investor-investor asing yang mereka itu butuh sumber daya, tapi di negara mereka tidak didapatkan, susah didapatkan. Akhirnya mereka masuk Indonesia yang mereka itu bisa gampang nyogok orang, kasih izin pemerintah segala macam. Itu yang memudahkan mereka itu untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Bahkan yang sudah punya surat izin buat mengeksploitasinya aja, karena mereka masih suka nggak tahu diri lah. Mereka ngambil sepuasnya, bahkan sampai mereka itu nggak ngerti sama dampak lingkungan sekitarnya. Karena balik lagi, sumber daya alam ini kan bukan hanya apa yang kita kerok dari dalamnya, cuma di balik itu juga masih ada hewan-hewan yang bertinggalan di situ, masih banyak, maksudnya ekosistem masih terjaga. Tapi karena perilaku tersebut akhirnya mereka itu menghancurkannya gitu. Contohnya banyak perkebunan kelapa sawit yang merusak hutan hujan tropis Indonesia, menyebabkan deforestasi dan ancaman bagi ekosistem serta masyarakat adat setempat. Jika tidak diatur dengan baik, eksploitasi ini bisa merugikan Indonesia dalam jangka panjang. Lanjut Luis. Lanjut yang keempat, dominasi ekonomi oleh perusahaan asing. Dengan meningkatnya investasi asing, perusahaan multinasional bisa mendominasi pasar Indonesia, mengurangi kesempatan bagi usaha kecil dan menengah UKM berkembang. Misalnya banyak merek retail asing yang masuk ke Indonesia, seperti supermarket besar dan restoran cepat saji dari luar negeri, yang menyebabkan bisnis lokal sulit bersaing. Nah ini dampak negatifnya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita, karena kita banyak mengkonsumsi juga restoran-restoran atau makan-makanan dari perusahaan luar, bukan perusahaan Indonesia. Atau bisa kita memakai barang-barang produk luar. Ini yang membuat perekonomian dan investasi asing ini mendominasi di Indonesia. Karena ketika contohnya barang-barang impor masuk ke Indonesia, nanti barang-barang lokal kita pasti akan didominasi oleh si barang-barang Cina itu, akhirnya merusak dan berpengaruh negatif pada investasi dan ekonomi Indonesia. Terus yang kelima, dampak negatif itu adalah yang kelima, defisit perdagangan dan melemahnya rupiah. Kalau misalnya perdagangan internasional itu lebih banyak menguntungkan impor daripada ekspornya dari kita, itu bakal membuat yang namanya defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan itu yang tadi, yang kondisi ketika nilai impor itu lebih banyak daripada nilai ekspor. Nah, ini dapat menyebabkan nilai tukarnya rupiah Indonesia ini melemah. Terus nanti stabilitas ekonomi ini sangat terpengaruh. Contohnya, Indonesia itu kan masih bergantung sama negara lain yang mengimpor barang elektronik kayak TV, handphone. Aku yakin handphone kita nggak semuanya bukan dari Indonesia kan. Terus kayak kendaraan, terus kayak bahan baku dari luar negeri juga masih banyak masuk ke Indonesia. Tapi kita nggak banyak mengekspor sumber daya kita. Nah, karena peningkatan karena impor ini lebih banyak dari ekspor, nanti neraca perdagangan itu bisa mengalami defisit yang terus menerus. Nah, kalau misalnya ini terus menerus terjadi, arus kuat pendapatan dan permintaan bersih dari perekonomian Indonesia itu mengurangi permintaan dan berpotensi menghentikan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh permintaan di Indonesia. Jadi sangat buruk bagi finansial Indonesia. Oke. Sebelum kesimpulan ada yang mau ditanyain enggak? Apakah ada yang mau bertanya? Kawan-kawan, teman-teman. Oke. Nggak ada ya? Kesimpulannya, jadi kita kan udah lihat dampak-dampak positif dari dan negatifnya dari aspek kerjasama ini. Satu yang kita tahu pasti kerjasama dengan negara lain dalam bentuk perekonomian, budaya segala macam, yang penting kerjasama antar negara, pasti dia itu membawa dampak besar bagi negara kita. Cuman dampak itu pasti terbagi lagi, ada dampak positifnya dan negatifnya. Nah, yang paling penting dalam kita strategi yang harus kita lakukan itu seperti apa contohnya? Ya, dampak positifnya kalau misalnya kita emang pengen itu jadi dampak positif saja tanpa ada masuk negatifnya, ya kita harus bikin strategi bagaimana pengelolaannya itu harus baik,
bagaimana caranya kita itu membatasi kayak eksploitasinya, membatasi pemasukan investasi asing ke Indonesia, dan bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan ya apa sih namanya itu, tingkat perkembangan masyarakat kita sendiri gitu. Artinya yang lebih didukung itu ya kayak ya biasa dengar itu harus dukung produk lokal, kita harus bisa menggunakan produk lokal segala macam. Nah, tapi kalau misalkan itu tidak dilakukan dengan regulasi yang tepat, ya jadi muncul dampak negatifnya itu semua. Yang satu hal yang paling ini kita dirugikan lagi kembali. Iya. Jadi sebenarnya dampak negatif dari kerjasama perekonomian sendiri, bentuk itu sama aja kayak penjajahan sebenarnya. Cuma di bidang ekonomi itu sendiri, justru kita yang sebagai rakyat Indonesia yang punya sumber daya alam itu, kita justru malah dibatasi investasinya, Iya. kita malah dibatasi dalam mengelolanya segala macam dengan alasan mereka sudah punya surat izin lisensi segala macam. Cuman itulah kenapa ya susahnya kita sebagai masyarakat kecil ini kan seperti ini ya. Kita bisa demo bisa segala macam, tapi belum tentu aspirasi kita bisa diterima oleh pemerintah. Kayak misalkan yang kita lihat kemarin kan ada tuh yang demo ini Indonesia Tolak, Iya. yang sama BMSI. Iya. Jadi BMSI itu yang BM-nya seluruh Indonesia lah. Itu mereka itu bikin regulasi tentang itu juga. Mereka menolak kayak pembiayaan terhadap makanan dan segala macam. Mereka berfokus ke seperti apa kayak gitu. Cuman ujung-ujungnya apakah itu akan dikabulkan ya nggak tentu gitu, kita nggak tahu karena balik lagi yang punya hak dan wewenang itu pemerintah. Itulah kenapa hal-hal seperti ini harusnya ya yang bisa mengayomi kita, keinginan kita itu hanya pemerintah sendiri. Iya. Itulah kenapa kita juga harus pintar dalam memilih pemerintah kita. Jangan sampai kita hanya termakan omong-omongannya doang, hanya termakan iming-imingnya doang segala macam. Walaupun ya emang kalau kita lihat lagi semua janji-janji yang dikasih tahu dari presiden kita awal sampai terakhir pun gak semuanya mereka tepatin. Ya karena itu bentuk politik, mereka punya kepentingan di dalam situ yang mereka itu nggak bisa tujuannya hanya untuk mengayomi masyarakat, pasti mereka itu punya kayak egoisnya sendiri lah. Iya. Cuman ya intinya dalam hal-hal seperti ini yang penting kita itu tahu lah, kita ini kan punya jiwa nasionalisme, bagaimana caranya kita membela negara kita, membela tanah air kita. Ya kita bisa memberikan aspirasi-aspirasi kita. Karena banyak media sosial juga kan sekarang kan. Karena kadang media sosial itu bisa lebih kuat daripada aspirasi kita lakukan secara tidak nyata gitu. Itulah makanya pemanfaatan teknologi juga harus kita lakukan dengan tujuan yang baik. Seperti pendahulu-pendahulu kita yang mereka rela jauh-jauh ke Jerman kemanapun itu buat cari pendidikan, balik lagi ke Indonesia buat membangun negaranya. Biarlah jadinya kita sebagai anak muda, kalau generasi Indonesia cermat, Indonesia emas 2045, kita bisa menjadi penerus generasi bangsa yang baik lah, dan bisa memajukan negara kita bukan hanya menjadi negara berkembang tapi maju banget. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan terus.